Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Siti Nur Aeni dengan NIM 1802319 dari kelas 2F PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konveksi. Sebelum membahas materi inti, kita harus tahu dulu apa sih perpindahan kalor itu. Perpindahan kalor adalah kalor yang berpindah dari daerah yang suhunya lebih tinggi ke daerah yang suhunya lebih rendah jika terjadi kontak termal atau tidak diisolasi. Contohnya, pada saat kita memanaskan air. Mengapa air bisa menjadi panas? Karena terjadi perpindahan kalor dari api yang memiliki suhu lebih tinggi ke gelas kimia, kemudian dari gelas kimia ke seluruh bagian air yang memiliki suhu yang lebih rendah, sehingga air itu menjadi panas. Nah, sekarang kita udah tahu ya tentang perpindahan kalor. Lanjut ke materi inti, yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari daerah yang suhunya lebih tinggi ke daerah yang suhunya lebih rendah disertai perpindahan partikel-partikel pada daerah tersebut. Nah, kemudian teman-teman, perpindahan kalor secara konveksi merupakan perpindahan kalor melalui media fluida seperti zat cair dan gas. Ini merupakan contoh dari perpindahan kalor secara konveksi dengan media zat cair, dimana kita bisa melihat ya, di dalam video itu ada gabah yang mengambang, kemudian bergerak naik turun naik. Nah, pergerakan turun naik itu membuktikan bahwa perpindahan kalor secara konveksi diikuti oleh perpindahan partikel-partikel dari benda tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh perpindahan kalor secara konveksi melalui media zat gas. Yang pertama kita lakukan, mari kita nyalakan korek api. Kita nyalakan lilin yang ada di dalam botol. Kemudian setelah lilinnya menyala, kita ambil lagi korek api yang baru dan meletakkannya tegak lurus di atas lilin yang berada di dalam botol. Kita lihat apa yang akan terjadi. Korek api menjadi terbakar. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ada perpindahan kalor dari lilin yang ada di dalam botol terhadap korek api yang saya ambil tersebut. Itu terjadi karena di dalam botol ini terdapat udara yang tersimpan, sehingga udaranya keluar dengan kalor yang berada dalam lilin tersebut dan berpindah kepada korek ini. Jadi itu merupakan perpindahan kalor secara konveksi dengan media gas. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu benda yang diikuti perpindahan partikel-partikel pada benda tersebut. Kemudian, konveksi juga merupakan perpindahan kalor melalui media fluida seperti zat cair dan gas. Cukup sekian video tentang perpindahan kalor.